يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يكتب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila wa ba'atsa ilaina Muhammad ibn Abdillah nabiyyan wa rasula salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sangat berbahagia. Di atas mimbar ini perkenanlah kami untuk berwasiat kepada kami pribadi dan berwasiat kepada seluruh jamaah. Dengan isi wasiat, saat ini, detik ini, kita mendapatkan anugerah yang sangat istimewa di sisi Allah, yang mana anugerah ini tidak diperjualbelikan, hanya Allah yang memiliki. Di antara adalah nikmat yang sangat istimewa, diberikan anugerah yang sangat istimewa, merupakan kenikmatan, kesempatan, kesehatan. Tentunya dengan kenikmatan, kesehatan, kesempatan,
yang saat ini diberikan kepada kita bersama belum tentu besok masih nikmat. Belum tentu harinya lagi masih sehat. Belum tentu ke depan masih sempat. Maka kita tidak tahu semuanya itu datang lagi, dan saat ini masih sempat, masih sehat, masih kuat. Mari kita gunakan untuk menambahkan rasa takut kita kepada Allah. Dengan apapun yang menjadi perintahnya kita laksanakan tanpa 1000 alasan. Dan kita jauhi apapun yang dilarang tanpa macam-macam alasan. Yang penting detik ini, saat ini kita tambahkan takwa kepadanya, kita jauhi larangan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sangat berbahagia. Lewat mimbar ini kami akan sampaikan kenapa kita harus berbuat kebaikan. Kenapa kita harus berbuat kebaikan? Karena kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya, maka kebaikan itu akan kembali kepada anak kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu untuk umum, untuk sendiri, untuk pribadi, untuk masyarakat, untuk di mana saja. Pasti kebaikan itu akan kembali kepada anaknya. Maka sungguh tidak ada ruginya kalau ada orang tua mulai pagi sampai pagi dengan melakukan macam-macam kebaikan, tentunya kebaikan itu akan kembali kepada anak kita. Sebaliknya, apabila di antara orang tuanya melakukan kejelekan, walaupun tidak diaturkan untuk anaknya, tidak dikhususkan untuk anaknya, pasti kejelekan yang dilakukan oleh orang tuanya pun akan kembali juga kepada anaknya. Di antaranya, apabila ada orang tua yang suka menolong kepada orang lain, maka anaknya nanti di mana saja, jadi apa saja, apapun jabatan kekuasaannya dan apapun menjadi kekurangannya, tentunya orang tuanya yang menolong kepada orang lain, anaknya akan diketemukan oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Ini hadirin. Jadi apabila kita melakukan kebaikan, menolong kepada orang lain, entah itu kesulitan di rumah, entah itu kesulitan di kantor, entah itu kesulitan di pekerjaan, entah itu kesulitan di masyarakat, apapun kesulitannya, di antara orang tuanya tidak segan-segan menolong. Apa-apa kebutuhannya mungkin aku bisa menolong. Apa-apa yang dibutuhkan mungkin aku bisa membantu. Ternyata bantuan tolongan orang tuanya kepada anaknya, anaknya di mana saja, entah itu di Amerika, entah itu di luar negeri yang mana, apapun kejadiannya di sana akan diketemukan dengan orang-orang yang baik. Pada satu saat anaknya pamit dari orang tuanya menuju ke luar negeri karena panggilan pekerjaannya di sana, dia itu di luar negeri. Dengan pamit kepada orang tuanya, kurang lebih Bapak Ibu izinkan aku 1 tahun di luar negeri, insya Allah aku akan kembali ke Indonesia lagi. Ternyata sampai di sana dengan kebaikan orang tuanya yang sering menolong kepada orang lain, anaknya di sana di kantor, diterima di kantor, ternyata di sana diketemukan dengan pemimpin-pemimpin, karyawan-karyawan yang baik hatinya, yang sejuk kalau bicara, yang tidak pernah khianat kepada siapapun, tidak membedakan. Pemimpinnya dan karyawannya selalu hormat dan hormat. Dengan demikian akhirnya anaknya tidak mau pulang. Kenapa? Kerasan dan menjadi tenang di sana karena diketemukan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang baik hati. Diketemukan karyawan-karyawan yang sopan santun. Diketemukan dengan orang-orang yang dermawan. Anaknya kerasan, tenang, bahagia, ibadah pun khusyuk karena tidak terganggu gangguan apa-apa. Kenapa? Tanaman bapak ibunya sering menolong kepada orang lain,
ternyata betul anaknya di sana diketemukan dengan orang-orang yang baik. Ini loh hadirin, bukan nanti kalau aku di sana saya banyak uang, siapapun saya suruh akan berangkat, siapa saja yang akan saya perintahkan akan dilaksanakan, belum tentu. Yang pasti kita saat ini tanamkan jiwa kebaikan, jiwa tolong penolong. Pada satu saat anak kita ternyata mendaftarkan, entah itu melamar di apa saja, ada kekurangan. Apa kurang tanda tangannya, apa kurang ijazahnya, apa kurang yang lain. Karena diketemukan oleh orang baik. Pak, yang melamar ini di sini syaratnya kurang. Mestinya ini kurang, tapi tidak apa-apa. Sudahlah, itu diurus dengan belakangan. Yang penting lamaran saudara saya terima. Padahal masih kurang, syarat-syarat masih kurang. Bantuan yang paling indah, tanaman jiwa tolong menolong yang pernah dilakukan oleh orang tuanya, mampu menjadi orang lain menjadi belas kasihan. Akhirnya diterima walaupun itu ada kekurangan. Itulah hadirin, jiwa penolong jangan sampai dilupakan. Jangan kita mengandalkan anakku mulai dari SD, beasiswa sampai S3, sampai dokter, terus mendapatkan beasiswa tanpa bayar dan sebagainya. Nantinya dengan melamar pekerjaan tidak ada kekurangan, belum tentu. Maka kenapa kita harus berbuat kebaikan? Karena kebaikan itu akan kembali kepada anaknya. Pada satu saat juga sama, anaknya pamit ke luar negeri dengan melaksanakan ibadah haji mungkin. Tapi bapak ibunya tidak pernah, jiwa penolong tidak dimiliki. Pokoknya hidup sendiri, kamu, aku. Jadi tidak pernah menolong orang, memudahkan orang, mensukseskan kesulitan orang lain, tidak pernah. Akhirnya anaknya berangkat haji di sana, kesulitan apapun tidak ada orang yang mau menolong. Diketemukan orang-orang yang tidak baik hati. Pak, ini tetep ya, saya tetep ini, saya mau ke tempat wudhu. Kembali sudah tidak ada tempat yang dititipkan, itu sudah tidak ada lagi. Pak, saya mau ini ya, beli ini, tolong ya, ini tasku, saya biar tidak kerepotan, tolong Pak dibantu. Oh iya. Datang dari membeli kembali kepada orang yang dititipi tas itu sudah dengan orangnya pun tidak ada sama sekali. Kenapa? Orang tuanya tidak pernah punya sifat penolong. Akhirnya di mana saja diketemukan Allah dengan orang-orang yang tidak baik hatinya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sangat berbahagia. Maka sholat kita, puasa kita, haji dan umroh kita, kalau memang betul-betul itu khusyuk, betul-betul diridhoi oleh Allah, pasti jiwa penolong tertanam di hati lubuk orang itu. Kenapa? Dengan sholatnya yang khusyuk, dengan umrohnya yang diridhoi oleh Allah, dengan hajinya yang diridhoi oleh Allah, jiwanya muncul jiwa penolong. Ini hadirin yang harus kita raih, yang harus kita tuju, yang harus kita dapatkan agar anak kita nanti entah itu di kampung, entah itu di mana, yang di desa saja. Nah, nanti saya buatkan rumah di sebelah sana. Siap Pak, siap. Karena dekat, paling kurang lebih 2 kilo saja dari rumah orang tuanya. Tidak lama, belum ada 1 tahun, Pak, rumahnya dijual saja. Loh kenapa nak? Dijual rugi. Itu biayanya Bapak membangun sekian juta. Tapi saya tidak kerasan di sana Pak. Tetangga-tetangga itu tidak ada yang baik hati. Selalu mencurigai saya, selalu memfitnah saya, selalu memojokkan saya. Saya tidak kerasan di sana. Kenapa demikian? Tidak diketemukan dengan orang yang baik, tidak diketemukan dengan tetangga yang baik. Kenapa?
bapak ibunya tidak punya sifat penolong sama sekali. Kasihan anak kita nanti. Singkat, yang kedua merupakan yang terakhir karena jamnya terbatas. Apabila orang tua selalu murah untuk berbagi, maka anaknya akan ditolong oleh Allah, dijauhkan dari kelaparan, dijauhkan dari kesulitan. Maka apabila kita ingin anaknya apapun urusannya dipermudah, apapun yang diinginkan kecukupan, tidak pernah kekurangan, maka jadilah kita orang tua menjadi orang yang suka berbagi. Dapat apa saja, jangan berbagi menunggu lebih. Jangan berbagi menunggu banyak. Sekecil apapun sedekahkan. Sedekahkan. Maka dengan sedekah, dengan berbagi, maka anak kita nanti dijaga dari kelaparan, dijaga dari kesulitan. Mau ngurus apa dimudahkan oleh Allah. Mau ingin apa, makan tidak pernah kelaparan sama sekali, tidak pernah kekurangan sama sekali, selalu ada dan selalu cukup, selalu ditolong dan selalu disayang oleh Allah. Kenapa? Jiwa penolong orang tuanya, betul-betul sifat berbagi ditanamkan, akhirnya kembali kepada anaknya. Dengan singkat itulah, mari kita bawa pulang. Apabila kita belum punya sifat penolong, istri kita belum punya sifat penolong, antarkan dan tunjukkan. Ibu, siapapun yang masuk rumah, siapapun yang minta tolong, jangan ditolak selagi bisa. Tolonglah Bu, tolonglah. Pantas anak kita apapun kesulitan, pantas anak kita di mana saja kelaparan. Kenapa? Kita kalau ada tamu masih pilih-pilih. Kalau itu teman, kalau itu orang kaya, dimasukkan. Kalau orang tidak kenal, tidak mau nyapa sama sekali. Ini jadinya Bu, akhirnya anak kita hidup terlantar, kasihan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah. Bisa melakukan dengan istiqomah. Akhirnya kapan saja kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairul raziqin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman zakata bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Wa sallallahu alaihi wa sallima tasliman katsira. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa fa'alul khairati wastanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibullahi lama ta'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bilai hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'ihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdhul man khadzalal muslimin. Rabbana yassir lana umurana ma'a rahatil qulubina
wal abdanina wassalamata wa afiyati fi dini wa dunyana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wassallu fadli wa yu'tikum dzikrullahi akbar.